Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing, ujian. Kalau cek, berarti apa yang tadi disampaikan oleh Pangarso, cek uang berarti nggih. Kita cek lagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi muradil amwali wal qaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur tiada henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sampai hari ini tidak pernah menghentikan udara masuk ke paru-paru kita masing-masing. Betul? Ada enggak yang merasakan pernah 5 menit udaranya berhenti? Ada enggak? Enggak ada enggak? Alhamdulillah. Ada enggak yang sampai saat ini pernah darahnya membeku, tidak bisa mengalir ke sekujur badan kita? Inilah, kalau mungkin socong mata mungkin berhenti ya, karena bisa kita istirahat. Semalam ada yang bangun jam 3:30 menjelang subuh, ada yang pas adzan, ada yang setelah adzan. Itu adalah waktu-waktu istirahat di mana mata kita itu berhenti beraktivitas. Tapi Allah juga bangunkan kembali, kita bisa melihat kembali hingga mengantarkan detik ini sampai di masjid besar muter ini. Apakah Allah memberi nikmat kepada kita diangsur seperti kita ngangsur di bank? Betul nggih? Allah memberikan nikmat kepada kita itu tunai. Bahkan Allah memberikan nikmat kepada kita itu cuma-cuma. Kita mendapatkan nikmat dari Allah itu cuma-cuma, free, gratis. Sekalipun sudah disiapkan rumah sakitnya, kita sudah ada poli kesehatan di masjid kita ini. Itu semuanya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. La in syakartum, sungguh Allah akan memberikan nikmat kepada manusia apabila dia bersyukur. Bahkan nikmat itu terus bertambah. Kita ditambah usianya, ini tambah nikmat gak? Allah akan terus menambah nikmat kepada kita sampai kita itu titik darah penghabisan.
Habisnya kapan? Wallahu a'lam. Habisnya kapan? Inilah misteri yang harus kita perjuangkan, harus kita siapkan dengan ahsanu amala, dengan sebaik-baiknya bekal. Tanpa bekal kita akan menghadap Allah dengan modal yang minimalis. Kalau hanya sekedar hidup saja gampang. Umumnya orang kan sekedar hidup saja. Tapi bagi orang-orang yang beriman, hidup itu adalah time by time, detik demi detik, waktu demi waktu itu sangat berharga. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu adalah dalam keadaan yang khusr, merugi. Manusia itu bangkrut. Manusia itu tidak untung. Umumnya manusia itu adalah tidak untung, mereka merugi. Siapa orang-orang yang beruntung itu? Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang beriman. Tapi orang-orang yang tidak beriman kok merasakan mereka adalah beruntung? Iya, untungnya hanya di sini saja. Sementara di sana hereafter, kehidupan akhirat, mereka akan bangkrut. Kebaikan apapun yang mereka lakukan semuanya tidak ada artinya, muspro, karena mereka tidak punya password. Kalau zaman teknologi seperti ini teknologi kita senantiasa ada passwordnya, ada kodenya. Kode yang kita lakukan 2, 4, 4, 3, 4. 2 subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini tidak boleh kita berhenti sejenak. Kecuali ibu-ibu ketika bulan purnama datang. Ketika datang selain matahari, bulan berarti. Itu makanya sholat 5 waktu yang satu ke sholat 5 waktu yang lain itu adalah merupakan kafarat, merupakan penghapus dosa-dosa kita. Kalau tidak kita menunaikan sholat, maka akumulasi dosa kita itu selalu ada. Karena al-insan mahalul khata' wan nisyan. Karena manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Lupa kalau Ahad 28 Mei ini adalah pengajian di masjid besar. Lupa, sudah dicatat, sudah dikasih alarm. Tadi Pak Tri sudah matur ya. Hidup ini adalah pilihan bebas. Hidup ini adalah memilih. Banyak sekali aktivitas yang akan kita lakukan selama 24 jam setiap hari. Itu semuanya adalah pilihan. Itu semuanya kita diberikan kemerdekaan untuk memilih. Pilihan-pilihan itu akan berdampak kepada kita. Maka pada beberapa bulan yang lalu kami pernah menyampaikan satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syams ayat 7 sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham. Ilham itu lewat depan atau bawah atau atas ya? Kelihatannya atas ya. Karena ilham itu pasti masuk ke pikiran ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur, Allah mengilhamkan kepada setiap manusia itu adalah fujur. What the meaning fujur? Apa yang dinamakan fujur? Fujur adalah kecenderungan manusia untuk berbuat jahat, berbuat brengsek, berbuat awon, berbuat jelek. Jadi kalau kita punya kerentek niat berbuat jelek, itu adalah fujur. Berarti hati kita harus kita bersihkan, harus kita sucikan. Karena setiap hari kita akan memilah mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang untungnya kecil, mana yang untungnya besar, mana yang untungnya di sini saja. Di sini saja itu adalah dunia. Dunia di mana tempat kita beraktivitas, tempat kita beramal, tempat kita untuk menunjukkan ketaatan dan sebaliknya kebrengsekan. Jadi di dunia ini ada dua pilihan, baik dan buruk. Maka kalau ilham itu menginspirasi kita untuk berbuat jahat, inilah fujur. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah juga mengilhamkan kepada kita sekalian takwa. Takwa itu adalah kecenderungan manusia untuk senantiasa berbuat baik. Mau kemana yang ada adalah dicari jalan bening, banyu bening. Yang dicari adalah jalan kebenaran. Yang dicari adalah kesucian jiwa. Yang dicari adalah ketentraman jiwa. Yang dicari adalah kebahagiaan rohani dan jasmani. Alhamdulillah hari ini kita diilhamkan oleh Allah untuk takwa. Jadi kalau panjenengan rawuh di dalam majelis ini dengan niat thalabul ilmi faridatun 'alal muslimina wal muslimat, menuntut ilmu adalah kewajiban seorang muslim dan muslimat, maka ini seperti yang disampaikan oleh Pak Pangarso tadi, kita akan mendapatkan pahala seperti haji dan umroh karena menghadiri majelis ilmu. Pahalanya seperti itu, tapi kewajiban haji dan umroh tetap ada. Bukan berarti tidak perlu haji lah, sudah ngaji aja. Kita harus tetap berikhtiar untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Sekalipun kita sudah ngantri 20 tahun belum dipanggil-panggil, yang penting kita adalah sudah berikhtiar. Maka langkah-langkah kita menuju kepada kebaikan sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya niat jelek, kemudian niat jelek itu sampai pada waktunya dibatalkan, maka Allah mencatatkan suatu kebaikan. Tapi kalau niat kita baik, kemudian kita jadi yang lain belum dapat ya. Oke, sabar ya. Ini salah satu ujian bagi kita. Maka kalau kita niat jelek, dicatatlah kebaikan. Kalau kita membatalkannya, menggantinya dengan kebaikan. Tapi kalau kita niat
berbuat baik, maka akan mempunyai poin. Inilah yang kita diberikan kemerdekaan oleh Allah untuk melakukan apa saja di muka bumi. Maka di dalam surat Al-Zalzalah Allah juga berfirman ayat 7 dan 8, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil biji atom, Allah itu membalas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan kejelekan sekecil atom. Atom sih seberapa ya? Ada yang sudah pernah melihat atom? Kelihatannya kalau yang melihat atom ini cuma guru-guru biologi ya. Karena punya mikroskop di laboratoriumnya. Kecil sekali, tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Perbuatan sekecil itu kalau jahat, Allah juga akan membalas setimpal dengan kejahatannya. Jadi Allah tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurang-urangkan, ya setimpal. Kalau kebaikan itu dilebihkan, dilipat gandakan. Tadi saya membaca satu artikel di dalam satu buku yang menyebutkan ada 50 ibadah yang mengantarkan kita kebahagiaan. Tapi di antaranya itu adalah yang akan saya sampaikan ini ya. Jadi menginfakkan harta kita di jalan Allah itu akan mendapatkan kelipatan yang luar biasa. Dari 10 kali lipat, satu biji menjadi 10, menjadi 100 sampai 700 kali lipat pahalanya. Nah, ini kalau diimplementasikan, diamalkan dengan ikhlas, akan tadi ditambahkan nikmatnya, akan dilipat gandakan keutamaan dan pahalanya. Ini tidak semua orang bisa mengamalkan. Yang akan menerima itu biasanya adalah orang-orang yang ikhlas. Kalau kita sudah punya keinginan, kemudian terbetik di dalam diri kita itu adalah ketidakikhlasan, maka yang ada adalah kekecewaan. Tapi kalau kita ikhlas, kita akan terlepas. Kita akan mendapatkan feedback, balasan yang berupa kenikmatan, ketenangan jiwa. Maka diantaranya adalah untuk mengusir bala bencana itu adalah orang bersedekah. Sedekah ataupun mau sedekah subuh, mau sedekah duha, mau sedekah isya, mau sedekah duhur, asar, Jumat, Ramadan, atau sedekah setahun sekali dengan kurban, atau setiap saat kita keluarkan infak. Kalau infak itu ketika kita mendapatkan kenikmatan ya kita sisihkan. Kalau zakat ketentuannya sudah ada ketentuan tersendiri, ada nisabnya. Kalau zakat mal selama 1 tahun telah mencapai 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan 2,5%-nya. Apa saja yang kita usahakan dari usaha-usaha kita, dari perdagangan, pertanian, industri, atau kewirausahaan, ataupun biro jasa, atau menjadi profesional, apa saja yang kita keluarkan dari usaha yang kita lakukan mencapai nilai bersih 85 gram emas dari segala kewajiban hutang-hutang kita, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Itu yang akan kita miliki yang sejati. Itu yang akan kembali kepada kita sekalian.
Maka jamaah rahimakumullah, masih pada suasana Syawal. Sekarang sudah lewat nggih. Tapi kelihatannya dari panitia, dari takmir tadi menyampaikan Jumat berkahnya mulai minggu depan. Berarti ini masih Syawal ini. Tapi sudah Syawalan semuanya ya. Alhamdulillah Syawal sudah selesai. Tapi ini masih bau-bau Syawalan. Sehingga tema yang akan saya sampaikan salah satu firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai ayat 136. Insya Allah nanti kalau waktunya sampai jam 7:30. Ini sudah jam 7, kurang 1,5 jam lagi. Oke, jamaah rahimakumullah. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ini Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133. Ini ayat-ayat silaturahmi. Ini ayat halal bihalal biasanya dibacakan oleh qori ataupun qori'ah. Wasari'u, dan bersegeralah kalian ila maghfiratin mir rabbikum, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai surga seluas langit dan bumi. Kita membayangkan ya, kita punya rumah tipe 21 aja sudah seperti itu bahagianya ya. Dan Allah kalau berikan kepada kita jannah itu kan taman ya. Jannah itu adalah kenikmatan yang diberikan. Jadi Allah akan memberikan kenikmatan kita itu seluas langit dan bumi. Taman yang luas langit dan bumi. Kita punya taman 5 meter aja atau 1 meter atau bahkan tidak punya taman karena rumah kita mepet dengan jalan, taman kita tuh jalan, itu sudah bahagia. Apalagi kita kelak di akhirat nanti diberikan taman seluas langit dan bumi. Nah, ini semuanya uiddat lil muttaqin. Ini disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa kita peroleh untuk menjadi orang yang bertakwa. Yaitu ketika kita mempunyai kesalahan, ketika kita mempunyai dosa, maka kita segera ila maghfiratin mir rabbikum, menuju ampunan Allah. Artinya adalah bertaubat. Maka kita senantiasa diseru setiap saat waktu-waktu sholat, hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Ayo kita sholat. Ayo kita ramekan masjid-masjid kita. Ayo kita ramekan tempat-tempat ibadah kita. Karena ini akan menghapus dosa kita. Tadi di depan saya kutipkan dari sabda Rasulullah, sholat 5 waktu ke sholat 5 waktu berikutnya adalah penghapus dosa. Ini kan menuju ampunan Allah. Maka kita harus senantiasa mengikis dosa-dosa kita hingga nanti di detik terakhir sudah free of dzanbun, sudah bebas dari dosa, bersih dari itsmun, dzanbun, khata'un, dari dosa, dari kesalahan. Ini kita sudah bebas. Nah, kalau kita sudah bisa memperbaiki diri, maka kita akan mendapatkan predikat muttaqin. Lalu yang kedua, orang-orang yang bertakwa itu adalah
alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i, orang-orang yang menafkahkan, menginfakkan, mensedekahkan, mendermakan aset yang dimiliki sebagian, ya, tidak semuanya, ya. Kalau Abu Bakar itu memberikan semua hartanya untuk jalan dakwah, hanya sebagian yang dia sisakan untuk dirinya. Sebagian dari harta kita fisarra'i wadharra'i, dalam keadaan yang lapang maupun dalam keadaan yang sempit. Jadi mendermakan harta kita di jalan Allah waktu lapang maupun sempit. Waktu lapang itu kapan? Waktu ketika tidak ada krisis, waktu keuangan kita longgar, waktu kita tidak dikejar-kejar oleh debt collector. Waktu sempit apa? Kapan? Waktu kita sedang keterbatasan, waktu ada krisis, krismon, atau lagi paceklik, tanam padi ternyata diserang oleh tikus, diserang oleh hama, diserang oleh lembing. Apa itu lembing? Ya, hama. Maka itu adalah dalam keadaan krisis atau dalam keadaan sempit. Nah, maka ya kita atur supaya kita tidak tetap, mungkin volumenya dikurangi, mungkin jumlahnya kita kurangi, tapi tetap kita istiqomah untuk mengeluarkan sebagian dari yang kita miliki. Mungkin kita bisa istiqomah ketika kita mengikuti pengajian. Maka ketika ada mobil-mobilan lewat itu, ya, kotaknya lewat, ya kita cemplungin. Atau mungkin dengan cara yang lain, kita mungkin akan minta nomor rekening kepada panitia ataupun bendahara takmir untuk bisa kita kirim, mau lewat dompet digital, mau lewat voucher atau apa saja. Jalannya banyak. Jadi pilihan kita untuk berbuat baik itu banyak. Wasarra'i wadharra, baik di kala lapang maupun di kala sempit. Kemudian yang berikutnya wal kadiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Nah, ini yang kadang-kadang adalah orang-orang yang mempunyai kesempatan untuk melampiaskan amarahnya, tetapi pada saat itu mampu mengendalikan diri untuk tidak melampiaskan kemarahan kepada orang lain. Data terakhir kemarin saya mendengarkan siaran di Radio Republik Indonesia Pro 1, itu ada pembunuhan di Sukoharjo ya, yang dimutilasi nih, dan ketemunya beberapa bagian tangan itu di Solo karena dibuang ke aliran Bengawan Solo. Ini adalah akibat dari adanya dendam kusuma yang mendalam di dalam diri seseorang. Dalam analisa forensik sementara itu dikatakan itu adalah seorang kurir narkoba yang barangkali sudah tercium oleh aparat. Makanya biasanya kalau yang bermain di barang-barang haram, ketika sudah mau ketemu itu biasanya dibunuh supaya menghilangkan jejak, supaya terputus dari mata rantai penyebaran, sehingga akan tidak ketahuan.
Ya, itu tadi fujur ya, kejahatan itu begitu. Jadi kejahatan ditutupi akan menghasilkan kejahatan berikutnya, terus akan ada rentetannya. Jadi kebohongan satu akan ditutupi akan menghasilkan kebohongan yang lain, dan terus bohong, 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 dan bohong. Kalau dia tidak taubat, tidak akan selesai. Nah, banyak sekali konflik-konflik di tengah-tengah masyarakat, termasuk juga konflik yang di lingkungan kita terdekat. Contohnya adalah keluarga. Ya, yang namanya saling surup atau perbedaan pendapat di dalam rumah tangga itu biasa. Yang menjadi luar biasa apabila seseorang itu tidak mampu mengendalikan amarahnya, kemudian melampiaskannya kepada pasangan atau anggota keluarga yang lain. Maka itu yang namanya kekerasan di dalam rumah tangga, KDRT. Padahal anjuran kita, anjuran dari tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah Nabi itu adalah orang yang paling cinta kepada keluarganya. Mestinya adalah dalam membangun keluarga itu dijalankan dengan asah, asih, dan asuh. Saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai. Bukan melampiaskan emosinya, bukan melampiaskan amarahnya. Maka di dalam rumah tangga harus terus dijaga bagaimana silaturahmi, hubungan dengan anggota keluarga yang lain. Ayah dengan ibu, ibu dengan ayah, ayah dengan anak, ibu dengan anak, dan anak kepada orang tua dan anggota keluarga yang lain. Kalau di situ ada asisten rumah tangga, ya kita hormati. Jangan kita eksploitasi seakan-akan asisten rumah tangga itu adalah budak kita. Hargai nilai-nilai kemanusiaan. Ini sekarang pemerintah sedang menyusun undang-undang terkait dengan asisten rumah tangga ataupun yang mengatur tentang pekerjaan domestik. Karena banyak kedoliman di situ. Tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaannya, tidak diberikan hak istirahatnya, tidak diberikan gajinya yang semestinya. Utul ajiro ajrahu qabla ayyajifa araqahu. Keluarkanlah gajinya, berikan gajinya sebelum kering keringatnya. Karyawan-karyawan kita atau pekerja-pekerja kita, asisten rumah tangga kita, karena mereka yang sangat mensukseskan kita. Gitu. Maka kita harus menghindari yang terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga kita. Kita jaga betul orang-orang yang dicintai ya tetap di dalam hati kita. Jangan kita lampiaskan amarahnya. Nah, kalau kita tarik lebih luas, amarah ini tidak hanya dalam konteks rumah tangga keluarga kita. Kalau rumah tangga itu dalam bentuk rumah tangga negara, amarah ini dipelihara oleh seorang presiden. Ini presiden yang masih amarahnya besar itu adalah Presiden Putin, Presiden Rusia, dan Presiden Ukraina. Ini amarahnya masih besar, masih terus. Sekarang sudah mau mengeluarkan senjata pamungkasnya, yaitu senjata nuklir. Sudah mulai diusung. Kalau sudah senjata nuklir itu, ya orang, tidak hanya orang saja yang mati, tapi makhluk-makhluk yang lain juga ikut mati. Mungkin akan terjadi kiamat, wallahu a'lam. Kalau itu terjadi, ini adalah akarnya dari amarah, pengelolaan emosi pada diri kita. Nah, kita harus menjaga betul emosi kita. Puasa yang kita lakukan selama 1 bulan itu adalah untuk menjadikan mental kita, karakter kita itu adalah orang yang mampu mengendalikan diri.
Maka puasa kita terus kita jalankan. Hakikat puasa ini terus kita bawa sampai 12 bulan berikutnya. Tidak hanya berhenti di dalam Ramadan puasa kita. Kita tetap juga menahan hawa nafsu kita. Kita tetap menahan amarah kita. Kita tetap menjaga hati kita. Kita tetap menjaga semua organ tubuh kita. Yang dulu punya kebiasaan jelek mengambil barang orang lain, ya puasa. Kita kendalikan nafsu lawamah ini, nafsu amarah ini kita kendalikan. Stop, bukan milik kita. Stop, tidak layak kita lakukan. Ini menjadi kontrol kita. Senantiasa mempertimbangkan, memilih dan memilah mana yang terbaik yang untuk kita lakukan. Maka kita senantiasa diuji oleh Allah dalam surat Tabarok, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah senantiasa menguji kepada kita, siapakah di antara kita yang terbaik amalnya. Nah, amal kita yang terbaik itu siapa? Maka kita senantiasa tadi, wasari'u, segeralah, sabiku ila maghfiratim mir rabbikum, berlomba-lombalah untuk mencapai ampunan Allah, untuk mencapai amal yang terbaik, ahsanu amala. Nah, jadi itu ya, amarah dikendalikan. Puasa kita terus nilai-nilainya dijalankan untuk mempertimbangkan apa saja yang akan kita lakukan dan untuk mengendalikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, Allah itu mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Jadi tadi segera menuju ampunan Allah, kemudian menafkahkan harta kita di kala sempit maupun di kala lapang, kemudian menjaga amarah. Ya, akar konflik sosial di tengah-tengah masyarakat, apapun konflik ini adalah amarah. Kalau seorang yang bisa menahan amarahnya, maka dia itu adalah orang yang arif, orang yang bijak. Maka memaafkan dan meminta maaf ini adalah ciri orang yang muhsin, orang yang dicintai oleh Allah. Ya, bukan berarti kalau ada orang yang mau meminta maaf, tiada maaf bagimu. Nah, berarti ini ada dendam. Dendam itu kalau diri kita menyimpan dendam tidak kuat, nanti dampaknya suatu ketika akan terakumulasi. Ya tadi, puncaknya dari dendam itu adalah biasanya pembunuhan. Maka jangan sampai kita sampai ke situ. Nah, pembunuhan apa implikasinya? Itu adalah dzanbun kabir, selevel dengan berbuat syirik. Karena sudah tidak mengindahkan lagi larangan Allah. Maka menjaga amarah ini adalah menjadi elementer, baik secara pribadi maupun secara sosial. Karena akar persoalan sosial biasanya terjadi karena adanya amarah ini. Panjenengan arep-arepan dengan tetangga, rodok banter nyetel tipe, langsung mbok ditanggapke calung apa-apa Bu. Karena kebanteran nyetele. Itu amarah. Maka harus direm, harus dikendalikan. Jadi memaafkan dan meminta maaf, dua-duanya adalah sangat dibutuhkan di dalam sistem sosial kita masyarakat.
Yang berikutnya masih 7-8 menit. Walladzina fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Apabila melakukan sesuatu yang fahisyah, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang negatif, sesuatu yang akan membawa dampak jahat, atau mendolimi diri sendiri. Ini yang biasanya mendolimi diri sendiri itu orang kadang-kadang geleleng itu, kemelinti atau kemaki gitu. Ya, ngapunten gitu. Kadang-kadang terutama nyuwun sewu kalau di sini masih banyak perokok ya, masih suka ngerokok. Atau syurbul khamr, meminum khamr. Biasanya minum khamr itu kan, wah saya beli sendiri kok. Saya tidak karena bukan orang lain. Ya memang awalnya itu beli sendiri, pakai uang sendiri. Tapi kalau suatu ketika dia sudah kecanduan dan terdesak, yang ada adalah konco-konconya itu. Jadi mau limo itu semuanya akan dilakukan. Semua jenis kejahatan kalau sudah terpengaruh akalnya, meminum khamr, meminum yang memabukkan, maka dia akan melakukan semua jenis kejahatan yang ada di dunia. Kalau setan menggoda sudah sampai di situ, setannya sudah pergi, dia sudah melebihi jadi raja setan. Akhirnya menjadi raja tiga. Tadi, seperti tadi, puncaknya adalah pembunuhan, membunuh. Semua jenis kemaksiatan terlampaui semuanya. Maka ketika orang itu berbuat zalim kepada diri sendiri, segera dzalamu anfusahum, dzakarullah, ingat, memohon ampun kepada Allah. Memohon ampun atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya tadi Rasulullah SAW bersabda, "Qulu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Semua umat manusia anaknya Bani Adam khata'un, semuanya adalah salah, semuanya adalah dosa. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang bersalah at-tawwabun, yaitu orang yang bertaubat. Ya, kita mengakui setiap orang punya kesalahan, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak. Yang tidak sengaja biasanya kita merasakan melakukan suatu kebaikan, dianggap orang lain sebagai suatu kejahatan. Berarti itu ada prasangka. Niatnya baik, dianggap mau berbuat jahat. Nah, inilah. Maka kalau kita menyadari kita berbuat jahat atau berbuat zalim pada diri kita, maka segera beristighfar. Yang tahu bahwa kita berbuat zalim atau tidak itu adalah diri kita. Maka siapa yang tahu dirinya, dia tahu Allahnya. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia tahu Tuhannya. Siapa? Siapa sih Yulianto ini? Saya sendiri yang mengetahui. Apa saya berbuat zalim atau tidak? Zalim kepada diri sendiri atau tidak? Ini kita sendiri. Maka kalau kita sudah merasa bahwa kita mendolimi orang lain, apalagi kita harus memohon maaf. Kita segera ingat Allah, Zakarullah, Wastaghfiru lidzunubihim. Karena Allah lah yang mengampuni dosa-dosa kita.
Allah lah yang mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali adalah Allah. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan itu apabila kita mengetahui itu semuanya, kita harus senantiasa memohon kepada Allah. Kalau kita adalah orang yang senantiasa bersegera kepada ampunan Tuhan, kemudian kita selalu mendermakan harta kita di jalan yang sempit maupun yang lapang maupun yang sempit ketika kita mendermakan. Kemudian kalau kita melakukan perbuatan yang jahat atau mendolimi diri kita sendiri, segera memohon ampun kepada Allah, maka ulaika jazaa'uhum maghfiratin ulaika jazaa'uhum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ajrul amilin. Nah, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan balasan dari Allah, yaitu ampunan dari Allah, dan mereka akan mendapatkan jannah, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Jadi kalau kita segera menuju ampunan Allah, segera kita memohon ampun, segera kita menunaikan kewajiban-kewajiban kita, kemudian kita bisa menahan emosi kita, kemudian kita ketika melakukan perbuatan jahat kepada orang lain maupun kepada diri kita sendiri, segera ingat dan memohon ampun kepada Allah, mereka itu akan mendapatkan balasan sebuah surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Purun boten purun para jamaah, purun sangat nggih. Marilah kita ikhtiar, kita berusaha sekuat tenaga, sisa waktu kita ini kita manfaatkan betul-betul untuk memohon, untuk berusaha berikhtiar, untuk menjadi hamba Allah yang muttaqin, untuk menjadi hamba Allah yang muhsinin, orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan. Maka marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana fataqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan sholihan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka al-syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina'a 'anil nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhussu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammimu taksirona. Ya Allah, ya
arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Upat siram santen sedaya kelepatan kawula nyuwun pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi langsung. nggih, langsung. Ada teng Magelang nih. Monggo nggih. Nggih. Matur nuwun. Bola.